Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahmanda dengan NIM 2018-31108. Kali ini saya akan membahas tentang metode AHP. Pengertian metode AHP. AHP adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. AHP sangat cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seorang untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. AHP dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hierarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan, yaitu menentukan prioritas, berdasarkan persepsi para pengambil keputusan untuk memilih keputusan terbaik. Prinsip dasar analytical hierarchy process. Menurut Cukron 2014, terdapat 3 prinsip pokok yang harus digunakan dalam melakukan analisis menggunakan metode AHP, yaitu 1. Prinsip penyusunan hierarki. Untuk memperoleh pengetahuan yang rinci, pikiran kita menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, dan kemudian bagian kendala dan bagian-bagiannya lagi, dan seterusnya secara hierarki. 2. Prinsip menentukan prioritas. Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar atau pihak-pihak terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Prinsip konsistensi logis. Dalam mempergunakan prinsip ini, AHP memasukkan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat, sedangkan aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hierarkinya. Langkah-langkah analytical hierarchy process. 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. 3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Selanjutnya melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n dikali n-1 dibagi 2 buah. Dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Selanjutnya menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. 6. Mengulang langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarkinya. 7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk menentukan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Terakhir, memeriksa konsistensi hierarki. Contoh soal metode AHP. Sini ada contoh soal menentukan prioritas dalam pemilihan mahasiswa terbaik. Langkah penyelesaiannya: 1. Tetapkan permasalahan, kriteria dan subkriteria jika ada, dan alternatif pilihan. A. Permasalahan, menentukan prioritas mahasiswa terbaik. B. Kriteria, itu IPK, nilai TOEFL, jabatan organisasi. C. Itu subkriteria, IPK itu sangat baik, itu 3,5 sampai 4. Baik itu 3 sampai 3,49. Cukup itu 2,75 sampai 2,99. Terus selanjutnya TOEFL. Sangat baik itu 506 sampai 600. Baik itu 500 sampai 501 sampai 505. Cukup itu 450 sampai 500. Kalau jabatan organisasi itu ada ketua, koordinator, sama anggota. Catatan: jumlah kriteria dan subkriteria minimal 3, karena jika hanya 2, maka akan berpengaruh terhadap nilai CR. Lihat tabel daftar rasio indeks konsistensi atau RI. 2. Membentuk matrik pairwise comparison kriteria. Terlebih dahulu melakukan penilaian perbandingan dari kriteria. Perbandingan ditentukan dengan mengamati kebijakan yang dianut oleh penilai adalah: A. Kriteria IPK 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi dan 3 kali lebih penting dari TOEFL. B. Kriteria TOEFL 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi. Catatan: terjadi 3 kali perbandingan terhadap 3 kriteria: IPK jabatan, IPK TOEFL, jabatan TOEFL.
Jika ada 4 kriteria, maka akan terjadi 6 kali perbandingan. Untuk memahaminya, silahkan coba buat perbandingan terhadap 4 kriteria. Sehingga matrik-matrik pairwise comparison untuk kriteria adalah sebagai tabel berikut. Selanjutnya, cara mendapatkan nilai-nilai di atas adalah perbandingan di atas adalah dengan membandingkan kolom yang terletak paling kiri dengan setiap kolom kedua, ketiga, dan keempat. Perbandingan terhadap dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1, sehingga nilai 1 akan tampil secara diagonal. IPK terhadap IPK, TOEFL terhadap TOEFL, dan jabatan terhadap jabatan. Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya. Misalkan nilai 3 didapatkan dari perbandingan IPK yang 3 kali lebih penting dari TOEFL. Lihat nilai perbandingan di atas. Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya. Misalkan nilai 1/4 didapatkan dari perbandingan jabatan dengan IPK. Ingat, IPK 4 kali lebih penting dari jabatan sehingga nilai jabatan adalah 1/4 dari IPK. 3. Menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas. Disebut juga eigenvektor ternormalisasi. A. Ubah matriks pairwise comparison ke bentuk desimal dan jumlah tiap kolom tersebut. Bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, B. Bagi elemen tiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Contoh, nilai 0,632 adalah hasil dari pembagian antara nilai 1000 per 1583 dan seterusnya. C. Hitung eigenvektor normalisasi dengan cara jumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriteria dalam kasus ini adalah 3. Bisa kita lihat di tabel berikut. Nilai 1,870 adalah hasil dari penjumlahan 0,632 ditambah 0,667 ditambah 0,571. Nilai 0,623 adalah hasil dari 1,870 dibagi 3. D. Menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah penilaian perbandingan kriteria bersifat konsisten. Menentukan nilai eigen maksimum. Eigen maksimum diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik pairwise comparison ke bentuk desimal dengan vektor eigen normalisasi. Eigen maksimum sama dengan 1,583 dikali 0,623 ditambah 4,500 dikali 0,239 ditambah 7,000 dikali 0,137 sama dengan 3,025. Menghitung indeks konsistensi atau CI. CI sama dengan eigen maksimum kurang N dibagi N kurang 1 sama dengan 0,013. Rasio konsistensi sama dengan CI dibagi RI. Nilai RI untuk N sama dengan 3 adalah 0,58. Lihat daftar indeks random konsistensi RI. Jadi CR sama dengan CI per RI sama dengan 0,013 per 0,58 sama dengan 0,022. Karena CR kurang 0,100 berarti preferensi pembobotan adalah konsisten. 4. Untuk matrik pairwise comparison subkriteria. Saya asumsikan memiliki nilai yang sama dengan matriks pairwise comparison kriteria. Anda bisa mencoba merubah nilai pembobotan jika ingin lebih memahami pembentukan matrik ini. A. Subkriteria IPK. Bisa kita lihat di tabel berikut. Selanjutnya subkriteria TOEFL dan subkriteria jabatan organisasi juga bisa kita lihat di tabel berikut. Selanjutnya itu ada kelima. Terakhir adalah menentukan ranking dari alternatif dengan cara menghitung eigenvektor untuk tiap kriteria dan subkriteria. Nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Contoh pada Ivan yang memiliki IPK 3,86, itu sangat baik, maka diberikan bobot 1. 2 untuk baik dan 3 untuk cukup. Ivan memiliki nilai TOEFL 470 dan itu cukup.
sehingga diberikan bobot 3 dan jabatan organisasi adalah anggota dengan bobot 3. 1 untuk ketua dan 2 untuk koordinator. Hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dengan vektor subkriteria. Dan setiap hasil perkalian kriteria dan subkriteria masing-masing kolom dijumlahkan. Contoh Ivan. Pada kolom IPK, eigenvektor itu 0,623 dikalikan dengan subkriteria IPK yaitu sangat baik, eigenvektor 0,623 dan seterusnya. IPK kali sangat baik ditambah TOEFL dikali sangat baik ditambah jabatan organisasi kali anggota sama dengan 0,440. Dari hasil di atas, Anton memiliki nilai paling tinggi sehingga layak menjadi mahasiswa terbaik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.